Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM 201611938 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hipotesis ether. Hipotesis ether merupakan topik yang cukup diperdebatkan sepanjang sejarahnya, karena hipotesis tersebut memerlukan keberadaan suatu materi tak terlihat dan tak terhingga yang tidak berinteraksi dengan objek fisika. Dengan ditelusurinya sifat cahaya, khususnya pada abad ke-19, sifat fisika yang diperlukan oleh ether menjadi semakin kontradiktif. Pada akhir 1800-an, keberadaan ether dipertanyakan. Meskipun tidak ada teori fisika yang diusulkan untuk menggantikannya, hasil negatif dari percobaan Michelson-Morley pada 1887 menyiratkan bahwa ether tidak ada penemuan yang dikonfirmasi dalam percobaan-percobaan berikutnya. Selama 1920-an, ini menyebabkan banyak usaha teoritis untuk menjelaskan perambatan cahaya tanpa ether. Watson hadir dalam bentuk teori relativitas yang bisa menjelaskan mengapa percobaan tidak bisa melihat ether, tetapi ditafsirkan secara lebih luas sebagai tidak diperlukannya keberadaan ether. Percobaan Michelson-Morley beserta radiasi benda hitam dan efek fotolistrik merupakan percobaan penting dalam perkembangan fisika modern, terdiri dari antaranya oleh relativitas dan teori kuantum yang menjelaskan sifat partikel dan cahaya. Nah, selanjutnya adalah efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Seorang ilmuwan asal Australia yang pertama kali memberikan penjelasan mengenai peristiwa ini, yaitu Christian Doppler, seorang yang sedang diam mendengar suara dari sumber suara yang juga diam. Suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara tersebut. Namun, dalam efek Doppler, sumber suara adalah sesuatu yang bergerak. Semakin dekat benda tersebut, frekuensinya akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Nah, adapun manfaat-manfaat pada efek Doppler yang sering digunakan, yaitu pada pemanfaatan pada radar. Efek Doppler dimanfaatkan di berbagai jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima. Maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Nah, yang kedua, pemanfaatan dalam kesehatan. Salah satu bentuk pemanfaatan efek ini dalam kesehatan adalah pada ekardiogram, yaitu sebuah perangkat kesehatan menggunakan fenomena efek Doppler dalam mengukur kecepatan dari aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Alat ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan menggunakan suara ultrasonik, Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk relativitas massa itu sendiri, untuk teori klasik bahwa setiap massa benda adalah konstan atau tetap, tidak bergantung pada kecepatan massa atau diam. Massa diam adalah massa benda menurut pengamat yang tidak bergerak terhadap benda, dan adalah massa benda menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap kecepatan terhadap benda. Perubahan massa benda ini karena gerak benda yang memiliki kecepatan jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya dapat diabaikan, atau hukum Newton pada benda hanya berlaku untuk kecepatan benda jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya itu sendiri. Ya, mungkin itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.